Karbala telah dirajut. Kafilah syahadah telah dibantai di Nainawa. Hentakan kaki kuda tak lagi terdengar. Debu-debu telah turun menutupi pentas Ghadiriyah. Jerit ratap Zainab dan adik-adiknya telah membumbung, merobek selaput angkasa. Sorban Al-Husain telah terlempar. Baju perang Abu Abdillah telah dilucuti. Pedang Zulfikar telah terpelanting. Jasad cucunda Nabi telah terkoyak, terinjak puluhan kaki kuda. Ali Akbar telah tergeletak. Al-Abbas telah terkapar tanpa tangan. Al-Hur telah tertancap di balik puluhan tombak. Bayi putra bungsu Al-Husain telah berubah warna. Pesta perburuan telah usai. Yang tertangkap hanya senandung lirik Sukainah yang tertunduk sedih. Yang terdengar hanya hembusan nafas Atikah yang tertegun. Yang terlihat hanyalah paras-paras kusut yang menyimpan derita. Yang tersisa hanyalah jasad Al-Husain yang tersayat tanpa kepala. Di Karbala kebenaran telah terpancung. Tak dimandikan, tak dikafani, tak dikebumikan, dan tak disalati. Umat Muhammad telah membantai Muhammad. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba seorang lelaki bermata biru menyingkap pintu kemah seraya terkekeh, sementara tangannya membawa obor yang menyala-nyala. Zainab panik. Ia segera meraih dan mendekap Ali Ausat, Sukainah, Ummi Kulthum, Atikah, dan para wanita berhamburan meninggalkan tenda yang lebur di lahap api. Zainab tercengang seakan tak percaya menyaksikan peristiwa itu. Seluruh pakaian dan perlengkapan mereka musnah ditelan api. Kini tiba saatnya kita menikmati gadis-gadis molek Bani Hashim. Ayo kita berpesta pora dengan perawan-perawan Ali. Teriak seorang serdadu di atas punggung kuda menghadang Zainab dan para wanita. Setelah menemukan putra Al-Husain yang masih hidup, Ali Ausat, sebagian bersikeras untuk membunuhnya sesuai perintah Ibnu Ziyad. Namun sebagian beranggapan bahwa lambat laun lelaki bertubuh kurus itu akan segera mati sendiri dalam perjalanan. Zainab dan para wanita Ahlul Bait hanya bisa saling merangkul di tengah bising hentak kaki kuda. Setelah bersepakat untuk tidak membunuh Ali Ausat, para serdadu itu saling melirik dan mengisyaratkan akan menodai wanita-wanita yang menggigil ketakutan itu. Seorang prajurit turun dari kuda dan berjalan sambil berancang-ancang meraih tubuh Sukainah. Putri Al-Husain itu menjerit pilu seraya lari dan berlindung di balik tubuh Zainab. Sukainah sangat terguncang. Lelaki terkutuk itu mengurungkan niat jahatnya tatkala menangkap sorot mata Zainab yang amat tajam. Zainab terperanjat ketika mendengar jeritan dan tangis panjang Ummi Kulthum yang nampak kesakitan.
telinganya mengucurkan darah segar karena seorang serdadu telah mencerabut antingnya secara paksa. Zainab menghampirinya seraya menghiburnya sekuat tenaga. Sembari mengapit Ummi Kulthum dan Atikah, Zainab bangkit menghadap mereka dan berkata, "Belum cukupkah kekejaman kalian? Mengapa kalian merasa perlu menyempurnakan kekejaman itu dengan membakar kemah-kemah kami dan merampas harta dan kehormatan kami?" Mereka hanya terbahak-bahak dan mencemooh cucu Ali bin Abi Thalib itu. "Berterima kasihlah kau, hai Zainab, karena kami tak membunuhmu. Kami akan menggiring kalian semuanya dan menancapkan kepala Al-Husain di atas ujung tombak. Lalu kami menyerahkannya kepada Ubaidillah sebagai bukti. Setelah itu kami akan menikmati hadiah yang telah beliau sediakan." "Apa yang membuat kalian begitu setia dan patuh kepada Yazid dan Ibnu Ziyad?" tanya Zainab. "Kau terlalu banyak bertanya. Lebih baik bersiap-siaplah untuk menghadap Ubaidillah di Kufah," sahut mereka. Hingga pagi menyapu permukaan dusun Ghadiriyah. Asir angin gurun terdengar bergemuruh, menampar wajah-wajah pasukan berkuda yang mulai bersiap-siap meninggalkan ladang mayat itu. Zainab tertegun dan tak kuasa untuk berbuat sesuatu. Ali menundukkan kepala setelah memperhatikan jasad ayahanda dan keluarganya tergeletak tak terurus, berlumuran tanah dan darah. Upacara perpisahan segera dimulai. Tali rantai mulai diikatkan pada pergelangan kaki dan tangan ratu-ratu suci berbusana serba hitam. Kepala Abu Abdillah dan kepala seluruh pendukungnya dipungut, lalu ditancapkan di ujung-ujung tombak. Perintah berbaris telah dikumandangkan. Ringkikan kuda serdadu mulai terdengar. Kafilah Zainab akan segera dipertontonkan. Sukainah akan memperagakan busana arba'in di atas pentas pasir kemuning. Dada para pengikut Ahlul Bait akan sesak dan berdegup kencang membayangkan derita panjang putri Rasulullah digiring laksana kawanan domba atau gelandangan. Salam perpisahan dan ucapan pamit kepada sang panglima sebatang kara meluncur dari bibir-bibir kering putri-putri Muhammad terdengar menyayat sukma. Perintah bergerak Khuli bin Yazid menyentak Ali Ausat yang sedang membungkuk menghadap jasad Al-Husain. Sambil berjalan akibat tarikan rantai, Zainab dan para wanita mengucapkan salam perpisahan yang amat mengharukan. "Maafkanlah kami tak berdaya, kami tak diizinkan menguburkanmu. Selamat berpisah, selamat tinggal abangku, ayahku, pimpinanku, sampai jumpa." Ucapan salam itu kian lirih, dan jasad-jasad kian tampak kecil dan akhirnya lenyap dari pandangan. Jarak antara Karbala dan Kufah tidak terlalu jauh. Setelah melewati beberapa dusun, pasukan beserta kafilah tawanan putri-putri Rasulullah
memasuki gerbang kota Kufah. Kedatangan Ibnu Sa'ad dan pasukannya disambut dengan upacara kebesaran militer, disaksikan oleh Ibnu Ziyad. Sebagian wanita kota menyongsong kedatangan Zainab dengan tangisan panjang. Mereka menyatakan penyesalan dengan memukuli dada dan menarik-narik rambut. Zainab dan putri-putri lainnya hanya membisu, menyaksikan sikap wanita-wanita itu. Ia terlalu sedih untuk memberikan sapaan dan lambaian tangan. Sukainah yang lusuh tak bergeming. Ia terlalu sibuk membayangkan penderitaan yang akan dialaminya di hadapan Ibnu Ziyad dan para pejabatnya. Seorang lelaki tua terperanjat menyaksikan kerumunan orang di pusat kota. Kepada orang yang berdiri di sebelahnya ia bertanya, "Mengapa para wanita yang berpakaian compang-camping itu menangis dan sedih?" Yang ditanya menjawab, "Berapa saat lagi kafilah kawanan keluarga Al-Husain akan digiring memasuki istana gubernur." "Dan siapakah wanita berparas lesu itu?" Lelaki itu berbisik, "Dialah Zainab putri Ali bin Abi Thalib." Lelaki tua itu tiba-tiba meninggalkan kerumunan orang, lalu menghampiri rombongan tawanan wanita seraya bertanya, "Apa yang telah menimpa kalian?" Ummu Kulthum dengan nada geram menjawabnya, "Hai Syekh, tidakkah kau telah mendengar bahwa cucunda kesayangan Nabi termulia telah dibantai dan kemah wanita-wanita Ahlul Bait telah dibakar? Hai Syekh, mereka menggiring kami dari Karbala hingga kota para pengkhianat ini laksana domba-domba. Merekalah orang-orang yang mengundang ayahku lalu membantainya." Lelaki tua itu terperangah dan berkata, "Sungguh aku tidak mendengar berita tentang peristiwa itu, dan aku bukan warga kota ini." Di antara rombongan tawanan itu terlihat Ali Ausat sedang berjalan lunglai menyusuri jalan. Tiba-tiba ia menoleh ke belakang, ke pasukan dan gerombolan warga Kufah yang ingin menyaksikan peristiwa langka itu. Mereka iba dan secara spontan melemparkan buah-buah korma dan kepingan dinar ke arah rombongan Zainab. Ummi Kulthum segera menyeruak dari barisan rombongan, melemparkan kembali ke arah khalayak sambil berteriak, "Hai orang-orang, kami bukanlah pengemis. Kami tidak memerlukan iba dari para pengecut. Kami tidak merasa perlu dikasihani oleh manusia-manusia pengkhianat. Tak sudi dikasihani masyarakat fasik. Haram bagi kami menerima sedekah. Ketahuilah, kami adalah keluarga Muhammad." Para wanita Kufah yang berbaris dan berkerumun tak kuasa menahan kesedihan. Mereka menangis menyesali diri sendiri. Dengan nada geram Ummi Kulthum menghunjam hati para wanita berpakaian rapi itu. "Hai, hentikan tangisan kalian. Tangisan kalian tak akan pernah dapat menghapus kekejaman suami-suami kalian yang telah menyeret kami seperti gelandangan. Air mata kalian tak dapat mengurangi panasnya api neraka yang telah disediakan untuk para penyembah harta. Celakalah kalian semua."
Zainab disusul oleh pasukan Ibnu Ziyad. Umar bin Sa'ad mengangkat kepala Al-Husain yang tertancap di ujung tombak. Warga Kufah yang berbaris membentuk lorong terhenyak dalam sekejap. Wajah Al-Husain tampak bersinar memancarkan kemilau ilahi. Ummu Kulthum terhuyung tak dapat menahan keluapan kesedihannya tatkala melihat kepala penghulu para pemuda sorga itu ditari-tarikan oleh pasukan Umar. Kedatangan rombongan Zainab dan pasukan Umar disambut dengan berbagai sikap. Sebagian menangis sedih dan sebagian berpesta terbahak-bahak. Pasar-pasar diliburkan. Jendela-jendela dan pintu sudah ditutup. Suasana kota terselubung menyimpan teka-teki. Seorang lelaki tua yang baru datang dari luar kota bertanya kepada seseorang, "Apa gerangan yang terjadi? Mengapa semua penduduk keluar dari rumah? Mengapa ada yang murung sedih dan ada yang bergembira?" Lelaki yang ditanya menjawab, "Tidakkah Anda mendengar kabar bahwa rombongan tawanan putri-putri Ahlul Bait digiring oleh pasukan Umar bin Sa'ad dari Karbala menuju Kufah untuk dihadapkan kepada Ubaidillah?" Seketika lelaki tua itu menangis. Dari kejauhan tampak bendera-bendera pasukan berkibar-kibar. Sosok-sosok berbusana serba hitam beriringan dikawal para serdadu melintasi pintu kota. Ali Ausad menyeruak disusul oleh Zainab, Ummu Kulthum, Sukainah, Safiyah, Atikah dan lainnya. Salah seorang wanita dari tawanan berteriak, "Hai warga Kufah, pejamkan mata kalian. Palingkan wajah kalian. Putri-putri Muhammad tak patut dijadikan tontonan." Di barisan belakang mereka, pasukan Yazid dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, Khuli bin Yazid, dan Shimir bin Biljawshan berjalan seraya mengangkat dan menari-narikan kepala Al-Husain dan para pendukungnya yang tertancap di ujung tombak. Di halaman istana, Ubaidillah bin Ziyad tampak berdiri berkacak pinggang sambil meringis menyambut rombongan Zainab dan pasukan Umar. "Inilah hari yang paling bersejarah dalam hidupku." Di sampingnya beberapa pejabat, termasuk para mantan sahabat Nabi, berbaris sibuk mengusap-ngusap jenggot. Ali Ausad adalah yang pertama sampai dan berdiri menghadap Ubaidillah. Beberapa saat kemudian Zainab dan beberapa rombongan tawanan wanita memasuki halaman istana. Tawa keras sang gubernur menyambut kedatangan mereka. Dengan nada pongah Ibnu Ziyad bertanya, "Siapakah di antara kalian yang bernama Ummu Kulthum? Mengapa kalian merasa perlu menanyakan itu?" Sahutan Ummu Kulthum mengejutkan Ibnu Ziyad.
Ibnu Ziyad menjawab, aku ingin menegaskan bahwa kalian dan kakek kalian hanyalah pembual dan pecundang. Kini kamilah yang berkuasa dan menang. Ummu Kulthum bangkit, disaksikan penduduk Kufah yang berjejal di halaman istana. Hai musuh Allah, hanya jilatan api nerakalah bagianmu kelak. Bersiap-siaplah untuk itu. Ubaidillah membalas, aku tak peduli pada neraka. Yang penting aku telah puas. Terbalas sudah dendamku. Ummu Kulthum menyambarnya dengan kata-kata yang menghunjam hati laksana halilintar. Hai Ibnu Marjanah, bumi makin subur karena darah manusia-manusia yang kau alirkan. Camkanlah, akan lahir generasi-generasi yang akan membuktikan bahwa kebenaran pasti akan menang. Ahlul Bait pasti akan dimenangkan dan dimuliakan oleh Allah. Sedangkan kalian, para pemerkosa nurani, akan terhina sepanjang sejarah. Ubaidillah terpancing amarah seraya berteriak, hai wanita keparat, seandainya kau seorang lelaki, niscaya ku tebas batang lehermu. Ibnu Ziyad mengalihkan matanya ke arah Zainab. Hai Zainab, bicaralah. Zainab pun berdiri, menghadap halayak, lalu menoleh ke arah Ibnu Ziyad yang sedang duduk di atas singgasananya. Hai penghuni Wail, apalagi yang akan kau lakukan terhadap kami setelah kekejaman demi kekejaman yang telah kau perbuat? Ubaidillah mengolok-ngoloknya dengan nada bertanya, bagaimana kau melihat Allah telah memenangkan aku dan menyengsarakan saudaramu? Bukankah kemenanganku adalah bukti akan kebenaran pihakku? Zainab mempermalukan Ibnu Ziyad dengan perkataan yang amat pedas. Hai lelaki yang keluar dari rahim Marjanah, khilafah yang dituntut oleh kakakku memanglah haknya. Sedangkan Yazid dan kau hanyalah manusia-manusia durjana yang akan diadili oleh Tuhan yang maha adil kelak di akhirat. Perbincangan sengit itu seketika terhenti oleh sela suara protes Ali Awsat. Hai Ubaidillah, sampai kapan kau akan berhenti melukai hati bibiku? Bukankah kau telah merasa puas dengan terbunuhnya ayahku? Biarkan kami. Jangan kau lengkapi kekejamanmu dengan mempermalukan kami di hadapan khalayak Kufah. Ibnu Ziyad sangat geram. Ia nyaris perintahkan algojonya agar memetik batang leher lelaki bertubuh kurus itu. Kalau saja Zainab tidak segera mendekap dan melindungi kemenakannya. Zainab tak tahan terhadap tekanan dan sikap khalayak yang hanya diam membisu menyaksikan perlakuan jahat itu. Dengan mata berlinang, ia menoleh ke arah khalayak, lalu ke Ibnu Ziyad dan berpidato. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga dicurahkan atas ayahku Muhammad serta keluarganya yang suci. Amma ba'du, wahai warga Kufah, apakah kalian menangisi air mata yang takkan pernah berhenti mengalir dan istak tersendat yang takkan pernah terputus? Kalian tak ubahnya seorang wanita penenun yang mengoyak-oyak hasil tenunannya yang terajut kuat. Kalian jadikan sumpah dan ikrar sebagai permainan. Ketahuilah, yang ada pada diri kalian hanyalah bualan-bualan, dusta, kebohongan, penipuan, pengkhianatan, dan kedurjanaan, atau seonggok kotoran yang menumpuk di kandang binatang piaraan.
ketahuilah, alangkah buruk murka Allah yang kalian pilih untuk diri kalian. Dan kalian pun akan menangis dan mengumpat diri sendiri. Wahai warga Kufah, demi Allah, banyak-banyaklah menangis dan sedikitlah tertawa, karena kalian telah melakukan sesuatu yang amat memalukan dan menjijikkan, yang tak akan pernah dapat kalian hilangkan dan ganti dengan apapun. Bagaimana mungkin kalian bisa membersihkan diri dari semua itu? Kalian telah membantai cucu-cucu utusan terakhir Tuhan, manusia-manusia yang sejak kecil menghirup wangi risalah dan menyaksikan cahaya wahyu, penghulu para pemuda sorga, penjelas hujjah dan penajam lidah kalian. Betapa buruk perbuatan yang telah kalian lakukan. Penyesalan, kesengsaraan, keterasingan dan kehinaan adalah bagian kalian kelak. Kerja keras kalian sungguh sia-sia, dan perniagaan kalian akan rugi. Kalian akan menghadap Tuhan sebagai makhluk yang dimurka dan dibenci. Kehormatan Rasulullah telah kalian injak-injak, darahnya telah kalian alirkan, dan larangannya telah kalian terjang. Dengan perbuatan ini, kalian telah melakukan persekongkolan dan kecurangan yang legam dan kotor, tandus laksana bukit cadas, atau hampa bak angkasa bebas, dan siksa di akhirat adalah nasib kalian kelak. Ibnu Ziyad, kau telah berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pendurjana kapan dan dimanapun. Apa yang membuatmu kesetanan seperti ini? Ubaidillah mengurungkan niatnya demi mendengar jeritan dan pidato Zainab yang berapi-api. Ibnu Ziyad menoleh ke arah wanita yang duduk di sebelah Zainab, lalu bertanya kepada Khuli, siapakah wanita muda yang berdiri di samping Zainab itu? Ia adalah Fatimah putri Al-Husain. Dengan nada mengejek, Ibnu Ziyad mengajukan pertanyaan.